Aura ini. Leluhur klan Kaisar Abadi yang menekan Qin Chen dan Sisi terkejut pada saat ini. Dia tiba-tiba mendongak dan menatap sosok menjulang tinggi di mana lautan virtual berada. Sosok itu samar-samar, dengan aura yang menggetarkan jantung, memancarkan kekuatan kuno dan mengerikan, seperti dewa, turun di depan mata semua orang. Yang mengejutkan leluhur klan Kaisar Abadi adalah bahwa di bawah tatapannya, kekuatan bayangan hitam di depannya kabur dan dia tidak dapat melihat esensinya, yang membuatnya merasa samar-samar berdenyut. Di mana orang sekuat itu tiba-tiba muncul. Leluhur klan Kaisar Abadi terkejut dan mengerutkan kening diam-diam, dari kata-katanya, tampaknya dia adalah pemimpin klan Dewa Kuno. Pemimpin klan Dewa Kuno dikatakan sebagai Kaisar Kuno di masa lalu. Namun, bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi begitu kuat dengan tingkat kultivasi seorang Kaisar Puncak? Leluhur klan Kaisar Abadi mengerutkan kening, tidak dapat mengerti. Pada saat ini, main trik. Di atas laut hampa, wajah Kaisar Iblis penghancur dunia menjadi gelap, miliaran cahaya sihir hitam meledak di pupil matanya, dan sumber di tubuhnya terbakar. Kemudian, dia mengulurkan tangan besarnya dan meraih langsung ke arah laut hampa di kejauhan yang tak berujung, dengan seringai ganas di sudut mulutnya. Dia tidak takut pada lawan dan menyerang secara langsung, bermaksud untuk membunuh hantu tersebut secara langsung dan mengubahnya menjadi debu. Ini wajar. Dengan kekuatan puncaknya yang menjelajah lautan alam semesta, bagaimana mungkin dia takut pada orang tertentu di alam semesta asli ini? Sekalipun orang ini adalah pemimpin para dewa kuno, sangat jarang baginya untuk menempuh jalan utama dan memasuki alam Kaisar Dewa dalam tahun-tahun yang panjang ini. Seberapa kuat dia? Ledakan. Begitu Kaisar Iblis penghancur dunia bergerak, miliaran mil kehampaan mulai mendidih, dan sebuah tangan hitam besar langsung menghancurkannya, seketika melintasi jarak angkasa yang tak berujung dan menghancurkan lautan kehampaan di bawahnya. Dengan suara keras, seluruh alam semesta asli berguncang, dan lautan pasang surut yang hampa bergejolak hebat, seakan-akan akan hancur secara langsung. Tidak bagus. Semua orang kuat di alam semesta asli terkejut, dipenuhi rasa takut dan marah. Momentum ini terlalu menakutkan. Jika seorang kaisar dewa yang kuat yang menjelajahi lautan alam semesta memberikan pukulan seperti itu, belum lagi lautan pasang surut yang hampa, seluruh alam semesta asli mungkin runtuh dan hancur. Tepat saat Kaisar Iblis penghancur hendak menghancurkan kehampaan dengan tangannya yang besar, tiba-tiba, sosok ilusi di lautan kehampaan bergerak secara tiba-tiba. Kalian semua mundur. Saat suara dingin itu bergema, banyak pria kuat dari klan Dewa Kuno mundur bersama, dan mereka melihat sosok ini melangkah maju di kedalaman laut hampa, seolah-olah mencakup miliaran tahun dan dunia. Sosok yang awalnya kabur tiba-tiba menjadi padat. Tubuh yang sebenarnya telah tiba. Bila dahulu wujudnya hanya berupa hembusan kehampaan, maka wujud kaisar zaman dahulu kala yang ada sekarang tampak agung dan tinggi, semegah gunung di tengah dunia yang rusak, namun seakan-akan hanya ilusi. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan bintang-bintang abadi bergetar, seolah-olah dia menginjak garis patahan waktu dan ruang. Wajahnya berwarna perunggu yang terukir oleh waktu, tampan dan tinggi, kedua matanya seperti awal mula kekacauan, mata kirinya mengalir mengikuti lintasan pemusnahan galaksi, mata kanannya memadat dengan api asal mula peradaban, dan dia mengulurkan telapak tangannya ke arah Kaisar Iblis penghancur dunia yang ada di hadapannya. Berdengung, sebuah telapak tangan hitam pekat terentang langsung dari lautan hampa, terbang keluar dengan aura yang tidak menyenangkan, dan langsung bertabrakan dengan tangan raksasa Kaisar Iblis penghancur dunia di atas lautan pasang surut yang hampa. Ledakan, terdengar suara gemuruh yang menggelegar, dan di bawah tatapan tak percaya dari kerumunan, telapak tangan besar yang diulurkan Kaisar Iblis penghancur dunia benar-benar hancur dalam sekejap di bawah telapak tangan sosok tak kasat mata ini, dan berubah menjadi abu serta lenyap, seperti debu yang menghantam batu besar. Direduksi menjadi bubuk. Terlebih lagi, dengan lambaian tangan ringan dari sosok halus ini, energi iblis yang meledak itu langsung menghilang, tanpa memengaruhi alam semesta asal sedikitpun. Apa? Semua orang yang menatap pemandangan ini pada saat ini terkejut, ngeri, dan mata mereka terbelalak. Apa yang mereka lihat? Kaisar Iblis penghancur dunia di bawah klan Kaisar Abadi, orang kuat tingkat Kaisar Dewa yang sangat menakutkan di alam semesta, menyerang dengan sekuat tenaga, tetapi diam-diam dimusnahkan oleh sosok ini dengan hampir tanpa usaha. Budidaya macam apa ini? Kaisar Dewa Puncak. Dari kedalaman lautan kosmik,
Tatapan kuno mengintip dan bergumam. Bagaimana bisa orang yang begitu kuat tiba-tiba muncul di lautan alam semesta ini? Murid Kaisar Iblis Penghancur Dunia juga tiba-tiba menyusut, kekuatan ini, tidak mungkin. Kaisar Iblis Penghancur Dunia meraung, suaranya sekeras guntur, karena dia merasakan kekuatan lawan, dengan daya penghancurnya yang mengerikan, yang dengan mudah memusnahkan kekuatannya sendiri. Dia hampir tidak mempercayai matanya. Oh, sangat lemah. Beranikah kau datang ke alam semesta asli ini dan bertindak liar? Sosok itu mengangkat tangannya untuk menghancurkan serangan Kaisar Iblis Penghancur Dunia. Tidak ada kejutan. Dia hanya menyeringai dan mengangkat tangannya pelan. Ledakan. Aura mengerikan melonjak, dan rantai hitam tiba-tiba melesat keluar dari lautan virtual. Dengan bunyi dentang, rantai itu menembus kehampaan tak berujung, dan dalam sekejap tiba di atas lautan pasang surut kehampaan, dengan cepat melilit Kaisar Iblis Penghancur Dunia. Tidak bagus. Kaisar Iblis Kehancuran sangat marah, dan sekejap kemudian dia merasakan krisis yang hebat. Pusaran Setan Abadi. Kaisar Iblis Penghancur Dunia meraung, dan dalam sekejap, pusaran hitam besar muncul di atas kepalanya. Jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya menjerit sengsara dalam pusaran itu, yang berubah menjadi kekuatan melahap yang mengerikan dan menyerbu langsung menuju rantai di langit. Ledakan. Roh jahat itu sangat menguasai. Seluruh alam semesta asli berguncang di bawah pusaran sihir yang melahap ini, seperti dataran bergelombang, luas dan megah, dan langsung bertabrakan dengan rantai hitam. Dengan suara, embusan, bagaikan pisau yang menembus busa, rantai gelap itu terlihat bersinar terang. Dalam sekejap, ia menembus pusaran gelap Kaisar Iblis Penghancur Dunia. Terlebih lagi, rantai hitam pekat itu tiba di hadapan Kaisar Iblis Penghancur Dunia dalam sekejap seolah berada di ruang kosong. Dengan suara, wosh, pedang itu menembus Kaisar Iblis Penghancur Dunia dan memakukannya ke dalam kehampaan. Ah! Dengan suara gemuruh yang melengking, Kaisar Iblis Penghancur Dunia meraung kesakitan, sungguh menyedihkan. Apa? Semua orang kuat lainnya tercengang, dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Kaisar Iblis Kehancuran yang sebelumnya begitu agung sebenarnya dihancurkan oleh keberadaan di lautan virtual, dan dipaku sampai mati di kehampaan dalam sekejap. Pemandangan seperti itu sungguh mengejutkan. Haha, giliranmu selanjutnya. Kaisar kuno itu terkekeh, menatap kaisar dewa lainnya di bawah klan Kaisar Mayat Hidup, lalu mengangkat tangannya lagi. Menabrak. Lebih banyak rantai terbang keluar, setiap rantai berisi cahaya ilahi tertinggi dari Dao Agung, dan menyerbu langsung menuju Kaisar Dewa yang tersisa di bawah komando klan Kekaisaran Abadi lainnya. Oh tidak, cepat mundur. Pada saat ini, jantung semua orang berdebar kencang, rambut mereka berdiri tegak, dan mereka mundur dengan gila-gilaan. Ini terlalu menakutkan. Sosok yang kuat seperti Kaisar Iblis Penghancur Dunia tertusuk hanya dengan satu pukulan dan dipaku sampai mati di kehampaan. Pemandangan seperti itu sungguh menyeramkan. Hentikan. Selama kemunduran yang dahsyat itu, banyak kaisar dewa yang kuat meraung serentak dan memperlihatkan kekuatan magis mereka. 9 api iblis neter, pelindung kematian abadi. Bayangan pembunuh langit, satu demi satu gemuruh bergema di langit dan bumi. Ledakan, ledakan, ledakan. Di dalam kehampaan, aura mengerikan yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan berubah menjadi aura mengerikan kaisar dewa, menyapu dalam upaya untuk menghentikan serangan kaisar kuno. Tetapi, kepulan-kepulan, tidak peduli seberapa kuat kaisar dewa ini melawan, rantai ini tetap tidak tergoyahkan dan dengan mudah menembus serangan siapapun. Ah! Semua orang menyaksikan rantai-rantai ini tiba-tiba menyapu bagaikan ular, menembus beberapa kaisar dewa yang kuat yang telah memasuki alam semesta asli dalam sekejap, mengunci mereka dengan erat di dalam kehampaan. Ah! Tempat-tempat di mana rantai menyentuh tubuh banyak kaisar dewa langsung terbakar, dan rasa sakit yang hebat menyebabkan beberapa kaisar dewa berteriak. Bahkan kekuatan kaisar dewa tertinggi tidak dapat menghentikan invasi pasukan berantai ini. Pemandangan itu mengejutkan semua orang yang hadir. Ini tidak mungkin, seberapa kuat orang ini. Semua orang terkejut dan tubuh mereka langsung menegang, terutama para kaisar dewa yang kuat yang tertusuk. Mereka terkejut ketika mendapati tubuh mereka tertusuk rantai dan mereka tidak dapat bergerak sama sekali. Mereka merasa kedinginan dari kepala sampai kaki. Berapa tingkat kekuatan mereka? Kaisar dewa tingkat atas, yang terlemah juga merupakan kaisar dewa puncak jangka menengah,
eksistensi yang benar-benar menjelajahi lautan alam semesta. Sekalipun itu hanya proyeksi yang menyinarinya, itu sangatlah kuat. Tetapi sekarang dia dengan mudah dipaku ke kehampaan oleh lawan dan tidak bisa bergerak. Metode Kaisar Kuno Senior menjadi semakin misterius dan mendalam. Tubuh aslinya dapat turun tanpa suara. Metode macam apa ini? Qin Chen menatap ke depan, ekspresinya berubah. Pemandangan itu begitu mengerikan dan mengejutkan sehingga seluruh alam semesta terdiam. Haha, kalian orang-orang rendahan, datanglah ke wilayahku untuk membuat masalah. Kaisar kuno itu mencibir dan mengguncang rantai. Dengan suara berdenting, rantai itu menyeret Kaisar Iblis penghancur dunia dan orang-orang kuat lainnya perlahan ke dalam lautan virtual. Ah! Kaisar Iblis penghancur dunia dan para wali kuat lainnya meraung ketakutan dan terus-menerus membakar asal-usul mereka dalam upaya melawan, tetapi sekeras apapun mereka mencoba, itu tidak ada gunanya. Satu demi satu, mereka diseret kembali seperti anjing mati, tampak menyedihkan. Leluhur, semua orang hanya bisa menoleh ngeri, melihat ke arah lokasi leluhur klan Kaisar Abadi, dan meminta bantuan. Leluhur klan Kaisar Abadi mendengus dingin, wajahnya tampak tidak sedap dipandang, dan akhirnya bergerak. Panggilan. Di antara langit dan bumi, api hitam yang tak terhitung jumlahnya terbakar dari udara tipis, dan cakar besar terentang dari api hitam tersebut. Cakar besar ini hitam bagaikan tinta, dan terjerat dengan rune yang tak berujung. Begitu cakar itu keluar, seluruh alam semesta berguncang dan hampir runtuh. Suatu kekuatan yang jauh lebih kuat dari Kaisar Iblis penghancur dunia dan para kuat lainnya turun dalam sekejap. Ledakan. Cakar hitam itu datang dengan kecepatan luar biasa cepat. Bahkan jarak yang tak berujung tidak dapat menghentikannya untuk mengerahkan kekuatannya. Ia memasuki alam semesta asli dalam sekejap dan meraih banyak rantai hitam yang menjebak Kaisar Iblis yang kuat dan lainnya. Leluhur, Kaisar Iblis penghancur dunia dan yang lainnya meraung kegirangan. Berhentilah bermain trik dan biarkan dirimu dihancurkan olehku. Suara dingin leluhur klan Kaisar Abadi bergema nyaring di atas langit dan bumi yang tak berujung. Begitu suara ini muncul, langit dan bumi runtuh, seolah-olah mewakili kebenaran tentang beroperasinya alam semesta. Kegentingan, kekuatan dimensi tinggi yang mengerikan, dengan api hitamnya yang dahsyat, mencoba menghancurkan rantai kegelapan. Dimensi tinggi, itu kekuatan berdimensi tinggi. Nenek moyang klan Kaisar Abadi telah mengambil tindakan. Bisakah orang ini menghentikannya? Semua orang menonton dari jauh, hati mereka gelisah. Di atas lautan virtual, Kaisar kuno menghadapi cengkeraman cakar api hitam dengan tatapan acuh tak acuh, dan tiba-tiba mengubah telapak tangannya menjadi pisau dan menebas dengan satu telapak tangan. Ledakan. Aura mengerikan tiba-tiba meledak dari lautan virtual. Menghadapi serangan leluhur Kaisar Abadi, sosok itu memiliki tatapan dingin di matanya dan tidak takut sama sekali. Saat pisau palem itu menebas, bagaikan sinar pertama sebelum fajar, dan matahari yang terik pun muncul dalam sekejap. Orang ini benar-benar bertarung keras. Dan dia tidak menggunakan rantai hitam seperti sebelumnya, tetapi malah menggunakan telapak tangannya sebagai pisau. Siapa dia? Pria ini tampak mirip dengan Kaisar kuno, pemimpin para dewa kuno yang menyebabkan masalah di lautan semesta saat itu. Mungkinkah dia adalah Kaisar kuno para dewa kuno? Namun, dia hanyalah Kaisar puncak saat itu. Tidak peduli seberapa kuat dia sekarang, bagaimana dia bisa melawan leluhur klan Kaisar Abadi. Apakah orang ini gila? Semua orang tercengang dan tidak mempercayainya. Meskipun Kaisar kuno sebelumnya telah mengangkat tangannya untuk menekan banyak kaisar dewa yang kuat dari klan Kaisar Mayat Hidup, mengejutkan banyak orang kuat di seluruh alam semesta, pada saat ini, ketika Kaisar kuno berhadapan dengan api hitam dimensi tinggi dari leluhur klan Kaisar Mayat Hidup dan langsung mengangkat tangannya untuk menyerang, semua orang tercengang. Ini adalah leluhur klan Kaisar Abadi, raksasa sejati di alam semesta dan lautan, Kaisar Dewa berdimensi tinggi yang telah melakukan perjalanan melintasi alam semesta dan lautan melalui reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Dia benar-benar seseorang yang berada di puncak rantai makanan. Serangan pria sekuat itu sungguh mengerikan. Tidak ada Kaisar Dewa yang berani ceroboh, kecuali Kaisar kuno di hadapan mereka. Yang mengejutkan semua orang, Kaisar kuno menebas dengan telapak tangannya, dan saat itu juga cahaya bilah pedang menyambar telapak tangannya. Ledakan, cahaya kuno yang menakutkan,
begitu terangnya hingga hampir membutakan semua orang, bersinar di antara langit dan bumi, bagaikan matahari yang menyilaukan yang tiba-tiba menyala dalam kegelapan yang tak berujung. Cahaya yang membakar itu langsung menyayat telapak tangan api hitam yang diulurkan leluhur kaisar mayat hidup. Ledakan, raungan yang menggelegar hampir menembus gendang telinga semua orang kuat di alam semesta bergema di seluruh langit dan bumi. Di bawah tatapan mata orang-orang yang tidak yakin, pisau telapak tangan kaisar kuno itu benar-benar merobek telapak tangan api hitam yang diulurkan leluhur klan kaisar mayat hidup sedikit demi sedikit, dan langsung memotong sebuah lubang besar. Apa? Semua orang menyaksikan pemandangan ini dengan ngeri. Api dimensi tinggi milik leluhur klan kaisar abadi terus menembus kehampaan, membawa kekuatan polusi yang mengerikan, tetapi di depan cahaya pisau telapak tangan, api itu dengan mudah terkoyak. Terlebih lagi, kekuatan penetrasi yang leluhur kaisar mayat hidup, api hitam dimensi tinggi, tidak dapat menahannya sama sekali, berubah menjadi cahaya bilah yang mengerikan. Setelah memotong telapak tangan api hitam dimensi tinggi milik leluhur kaisar mayat hidup, tiba-tiba telapak tangan itu muncul di hadapan leluhur kaisar mayat hidup dalam sekejap. Hah! Pupil mata leluhur kaisar mayat hidup mengecil dan dia dengan cepat meninju keluar. Ledakan! Dua kekuatan mengerikan bertabrakan dan meledak, dan leluhur klan kaisar abadi melangkah mundur ke dalam kehampaan yang tak berujung. Dia menunduk melihat tinjunya dan menemukan alur yang dalam telah dipotong oleh pisau telapak tangan lawan. Aku, tubuh leluhurku yang berdimensi tinggi hancur berkeping-keping. Kau juga berdimensi tinggi. Leluhur klan kaisar abadi mengangkat kepalanya dan menatap kaisar kuno di depannya dengan kaget dan marah, matanya dipenuhi ketidakpercayaan yang mendalam. Bagaimana mungkin, setiap makhluk berdimensi tinggi di lautan alam semesta diberi nomor dan dikenal? Bagaimana mungkin seorang kaisar dewa berdimensi tinggi tiba-tiba muncul? Dia belum pernah muncul sebelumnya. Ini, sungguh lelucon. Leluhur klan kaisar abadi merasa tak percaya. Bukan hanya dia saja, tapi banyak sekali orang-orang kuat di kedalaman seluruh alam semesta yang melihat pemandangan ini tercengang sejenak. Setiap kaisar dewa berdimensi tinggi bagaikan matahari yang menyilaukan dan tidak dapat disembunyikan sama sekali. Jika kemunculan Sisi dan Qin Chen sebelumnya dapat dimengerti oleh makhluk-makhluk kuno di alam semesta ini, fakta bahwa kaisar kuno itu menerobos dimensi yang lebih tinggi benar-benar di luar pemahaman mereka. Tidak mungkin makhluk berdimensi lebih tinggi bisa muncul diam-diam di lautan alam semesta. Jauh di dalam lautan luas alam semesta, makhluk kuat yang bersembunyi dalam kegelapan bergumam. Siapa yang bilang orang ini muncul diam-diam? Suara kuno lainnya datang dari kedalaman langit berbintang kuno. Apa maksudmu? Banyak orang terkejut dan pupil mereka mengecil ketika mendengar ini. Belum lama ini, nasib lautan semesta tiba-tiba berubah. Tampaknya dimensi yang lebih tinggi telah lahir, yang memengaruhi nasib lautan semesta. Namun, kita tidak dapat mengetahui siapa yang melangkah ke dimensi yang lebih tinggi itu. Mungkinkah itu kaisar kuno dari para dewa kuno? Banyak pria kuat mengingat napas yang mereka rasakan belum lama ini. Tidak, jika benar-benar orang ini, dia seharusnya telah menerobos ke alam dimensi tinggi belum lama ini. Bagaimana dia bisa dengan mudah menangkis serangan leluhur klan kaisar abadi hanya dengan satu gerakan? Bagaimanapun, leluhur klan kaisar abadi adalah sosok yang telah melakukan perjalanan melalui alam semesta dan laut untuk reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, dan telah memasuki alam dimensi tinggi untuk reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Hah, ini memang agak aneh. Pikiran-pikiran ilahiyah kuno, berkomunikasi dan berdiskusi satu sama lain, semuanya terkunci di tempat ini, terkejut di dalam hati mereka. Di Laut Semesta Selatan, pemimpin klan kaisar abadi, Kaisar Dewa Burung Kematian, dan Kaisar Dewa Kaisar Abadi yang kuat lainnya semuanya tercengang. Kaisar Dewa Huazi dan leluhur binatang Komodo tampak bersemangat, dimensi Gao, aku tidak menyangka bahwa Tuan Qin Chen benar-benar memiliki orang kuat di dimensi Gao di belakangnya. Tidak heran dia tidak takut pada leluhur klan Kaisar Abadi. Di sampingnya, penguasa alam Buddha Matahari Agung juga memperlihatkan ekspresi gembira di wajahnya, dia tersenyum dan tidak bisa menutup mulutnya. Aku bertaruh pada hal yang benar, aku bertaruh pada hal yang benar. Dia begitu bergairah hingga seluruh tubuhnya gemetar dan dia hampir mencapai klimaks. Hah, kakak Qin, benar-benar punya bakat terpendam. Kaisar negara kuno Tianhuang juga mendesah kaget. Awalnya,
Dia hampir menjadi gila karena leluhur generasi ketiga terlambat datang, tetapi sekarang dia benar-benar lega. Apakah kamu orang yang menerobos alam dimensi tinggi belum lama ini dan menyebabkan kekacauan dalam nasib alam semesta? Leluhur klan Kaisar Abadi berwajah gelap, melangkah maju, dan matanya menampakkan ketidakpedulian dan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Memangnya kenapa kalau iya, memangnya kenapa kalau tidak? Kaisar kuno itu melangkah maju dan muncul di depan semua orang. Sosoknya kekar bagai gunung, menjaga kokoh seluruh jagat raya asli. Selama aku di sini, tidak peduli siapapun kalian, kalian tidak akan pernah bisa menempati alam semesta asli ini. Kaisar kuno itu mencibir, dengan dominasi yang luar biasa. Nada bicaramu sangat besar. Leluhur klan Kaisar Abadi mendengus dingin, seorang pendatang baru di dimensi tinggi berani menghentikanku. Kau sangat berani. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau memiliki kualifikasi untuk menantangku hanya karena kau telah melangkah ke dimensi tinggi? Suara leluhur klan Kaisar Abadi bergemuruh, bergema di lautan alam semesta. Hahaha, Kaisar kuno itu tertawa terbahak-bahak, keluarga Kaisar Abadimu, apakah kau begitu hebat? Selama aku di sini, mulai sekarang di lautan alam semesta ini, tidak akan ada lagi keluarga Kaisar Abadimu. Hanya keluarga dewa kuno milikku. Ledakan, Kaisar kuno itu melangkah maju, langit dan bumi yang agung, kekuatan totem yang mengerikan bertahan dan menyapu dirinya, menekan dunia ini dan secara langsung menghancurkan dunia api hitam yang dibentuk oleh leluhur Kaisar mayat hidup. Ledakan, setelah kehilangan dunia api hitam, Qin Chen dan Sisi, yang awalnya ditekan, lolos dari blokade mata abadi dalam sekejap dan muncul di samping. Salam, Kaisar kuno senior. Qin Chen dan Sisi segera memberi hormat kepada Kaisar kuno di kejauhan. Anak kecil, kultivasimu meningkat begitu cepat. Kaisar kuno itu melirik Qin Chen, pupil matanya mengecil, dan mulutnya sedikit terbuka, seolah-olah dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menutupnya. Tetapi pada saat berikutnya dia dengan cepat menutupnya. Yah, kamu hanya setengah langkah menuju puncak Kaisar Dewa, bahkan bukan Kaisar Dewa. Anakmu masih harus bekerja keras. Ya, kemajuan kultivasiku lambat, yang membuat senior kecewa. Qin Chen mengangguk dengan serius. Hong Huang Zulong dan yang lainnya. Anda lambat, bagaimana dengan kami? Wah, kelihatannya kau sudah tahu kalau aku akan muncul. Kaisar kuno memandang Qin Chen dan berkata sambil tersenyum. Qin Chen tersenyum sedikit, mungkin. Oh, Kaisar kuno menjadi tertarik, bagaimana kamu tahu? Qin Chen tersenyum tipis, sudah kuduga. Kaisar kuno itu tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. Menebak lagi, Qin Chen menebaknya terakhir kali di dunia bawah, dan dia juga menebaknya kali ini. Qin Chen tersenyum dan berkata, senior sangat kuat dan memiliki kekuatan magis yang tak terkalahkan. Jika Anda ingin datang, bukankah itu hanya masalah beberapa menit? Dia memang menebak-nebak. Tentu saja ada pula berbagai penilaian. Kekuatan sihir macam apa yang dimiliki Kaisar Dewa Gao Wei? Dengan kekuatan Kaisar kuno, asalkan dia bersedia dan meninggalkan sejumlah sarana, begitu alam semesta awal menemui krisis, dia akan bisa datang dan menghentikannya pada saat yang pertama. Dan orang yang kuat seperti Kaisar kuno, yang klannya semuanya ada di alam semesta asli, tidakkah dia akan meninggalkan trik tersembunyi? Hanya orang bodoh yang berpikir begitu. Oleh karena itu, meskipun Qin Chen tampak menebak-nebak, kedatangan Kaisar kuno sebenarnya tidak dapat dihindari. Hahaha, nak, kamu masih saja lucu. Kaisar kuno itu tertawa, baiklah, aku tidak akan membuang-buang waktu lagi denganmu. Biarkan aku berurusan dengan leluhur abadi ini terlebih dahulu, dan kemudian kita bisa mengenang masa lalu. Kaisar kuno itu berbicara sambil tersenyum, lalu menoleh dan menatap leluhur klan Kaisar Abadi, matanya menunjukkan cahaya dingin. Berurusan dengan klan kita, leluhur klan Kaisar Abadi memiliki mata dingin, dan juga sangat marah. Orang ini nada bicaranya sangat besar. Dia hanyalah makhluk berdimensi tinggi yang baru dipromosikan. Hak apa dia bicara seperti itu padaku? Orang sombong, apakah kamu pikir kamu tak terkalahkan hanya karena kamu telah memasuki dimensi yang lebih tinggi? Aku akan membiarkanmu melihat apa dimensi yang lebih tinggi yang sebenarnya. Leluhur klan Kaisar Abadi meraung. Mata keabadian. Ledakan. Dari mata abadi di antara alis leluhur klan Kaisar Abadi,
cahaya ilahi yang mengerikan tiba-tiba meledak dan menyerbu langsung ke arah Kaisar Kuno. Menarik, mata keabadian. Apakah ini semacam kekuatan sihir rahasia yang istimewa? Kaisar Kuno itu melayang antara langit dan bumi, dan sebilah pedang pertempuran berwarna hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Dia tersenyum bangga dan mendominasi, menyaksikan cahaya hitam kehancuran meledak dan turun di depannya. Ayo! Pada saat cahaya suci yang menakutkan hendak mengenai Kaisar Kuno, aliran cahaya hitam langsung memancar dari bilah hitam di tangan Kaisar Kuno, menutupi seluruh tubuhnya, langsung membentuk lapisan baju besi kuno. Membuka. Pada saat yang sama, Kaisar Kuno dengan lembut mengangkat bilah hitam di tangannya dan menebasnya dari jarak jauh. Ledakan. Cahaya pedang yang tampaknya mampu menerobos kegelapan tak berujung tiba-tiba melesat ke langit. Cahaya pedang ini berisi cahaya ilahi yang tak berujung, perkasa dan kuat seperti pilar surga, dan tiba-tiba bertabrakan dengan cahaya penghancur abadi tak berujung yang menyerbu ke arahnya dari depan. Retak, seperti telur yang baru lahir memecahkan cangkangnya, atau seperti lahirnya dunia baru, seberkas cahaya terang yang dapat memusnahkan siapapun muncul dari antara bilah pedang perang kuno dan tiang cahaya penghancur. Ledakan, seluruh kehampaan itu berguncang hebat, terus-menerus musnah dan menghilang.